Bentar, ini kok belum muncul. Ya. Malah lari. Ya. Baik, saudara-saudara mahasiswa. Pengelolaan pendidikan ya. Pengelolaan pendidikan dalam semua jenjang, dalam semua jenis pendidikan. Kita akan berhadapan dengan pengembangan kualitas dan inovasi-inovasi gitu. Ya, pengembangan kualitas dan inovasi-inovasi. Karena pendidikan itu harus membangun gitu ya. Jadi harus membangun peradaban, harus membangun teknologi gitu. Dan kemudian teknologi pun akan membangun pendidikan itu. Jadi ada proses diskursif di sana ya, pengembangan pendidikan. Nah, saya akan menjelaskan pendidikan sebagai sistem. Pendidikan sebagai sistem. Pertama, secara sistem ada konteks, ada input, ada proses, ada output dan outcome. Gitu. Sejauh yang saya dampingi mahasiswa utamanya di dalam menjabarkan komponen-komponen pendidikan ini, saya lihat masih banyak yang salah gitu ya. Saya lihat masih banyak yang salah membedakan konteks dengan input. Gitu. Ya, kemudian membedakan output dan outcome. Gitu. Nah ini penting saya sampaikan nanti kaitannya dengan diskusi-diskusi ke sistem informasinya. Jadi konteks ya itu akan memberikan pengaruh besar kepada input ya, sistem input pendidikan. Ya, artinya pengembangan sistem input pendidikan ini harus memperhatikan konteks itu. Nah, konteks itu apa? Nanti saya jelaskan ya. Dan input itu apa? Proses itu apa gitu. Dan untuk menghasilkan output apa dan outcome apa gitu. Nah, kemudian kita mengenal produktivitas. Produktivitas itu adalah perbandingan output dan input ya. Gitu. Seberapa lulusannya itu namanya produktivitas. Kemudian penggunaan sumber daya, kita akan mengenal efisiensi internal ya. Ya. Kemudian dampak dari pendidikan terhadap input yang dikeluarkan itu kita akan mengenal efisiensi eksternal. Nah, ini akan menjadi hal-hal penting yang perlu diperhatikan sehingga standar-standar akreditasi baik nasional maupun internasional itu selalu memperhatikan ini. Bahkan standarisasi akreditasi internasional penting sekali memperhatikan proses secara tuntas ya. Jadi proses yang akuntabel ya, proses yang jelas, proses yang lengkap gitu. Proses yang rigid, proses yang detail gitu. Untuk menghasilkan output yang terbaik gitu. Nah, biasanya ini yang bermasalah pendidikan kita. Nah, di situ banyak bermasalah, sehingga di dalam proses akreditasi itu yang sering juga sangat di assess ya, sangat dinilai. Nah. Oke. Jadi jika
jika kita ingin menganalisis ya sebuah sistem pendidikan, misalnya sekolah gitu ya, seberapa kualitasnya dan inovasi-inovasi apa yang dilakukan, maka lakukanlah proses evaluasi itu dari outcome ya. Jadi dari outcome, dari hilir kemudian ke hulu ya, ke output, ke proses, input, dan berakhir ke konteks itu. Nah, kemudian jika ingin melakukan langkah-langkah pengembangan untuk pemecahan masalah ya, dibalik saja. Maka mulailah dari konteks, kemudian bagaimana menyiapkan input ya, kemudian bagaimana melaksanakan atau mengembangkan prosesnya, kemudian melihat hasil output yang dicapai, kemudian ke dampak, ke outcome ya. Nah, ini adalah cara berpikir sistem. Cara berpikir sistem. Nah, nanti mari didiskusikan ya kaitannya apa hal-hal yang berhubungan dengan konteks, input, proses, output, dan outcome itu. Oke. Konteks ini adalah segala hal yang bersifat eksternal. Jadi segala hal yang bersifat eksternal yang berpengaruh kepada input pendidikan, yang berpengaruh kepada proses ya, dan nantinya juga secara langsung tidak langsung berpengaruh pada output. Apa itu? Tuntutan pengembangan diri. Tuntutan pengembangan diri masyarakat secara luas. Misalnya kaitannya dengan pengembangan kapabilitas, kebekerjaan, kaitannya dengan pengembangan skill ya di dalam bekerja. Nah, itu adalah konteks ya, perubahan dunia kerja baru ya. Kemudian saya sedang meneliti skill forecasting gitu. Jadi bagaimana memprediksikan dengan adanya perubahan pekerjaan-pekerjaan dengan pengaruh teknologi di tahun 2025, skill-skill apa yang nanti akan muncul banyak dibutuhkan di dunia kerja. Jadi pengembangan diri. Pengembangan diri dalam hal ini adalah sifat utuh ya, mulai skill, kapabilitas, nanti berikutnya adalah karir ya, dan peluang tamatan. Peluang tamatan itu untuk mendapatkan pekerjaan, kemudian memperoleh kesejahteraan gitu, kemudian berkembang karirnya di dunia kerja. Nah, itu satu yang konteks yang pertama. Kemudian yang kedua, yang berhubungan dengan konteks itu adalah dukungan pemerintah ya. Jadi baik pusat maupun daerah. Jadi di pusat ada regulasi apa standar nasional pendidikan ya. Baik pendidikan tinggi, pendidikan menengah ya. Kita tidak menyentuh pendidikan dasar karena vokasional itu ada pada pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Ya, mulai dari undang-undang dasar, kemudian undang-undang pendidikan, kemudian standar nasional pendidikan, kemudian ada peraturan menteri atau ada instruksi presiden ya. Nah, kebijakan-kebijakan itu merupakan konteks. Artinya penyelenggaraan pendidikan tidak bisa mengabaikan regulasi ya, regulasi pemerintah. Kemudian di samping pemerintah, baik pusat maupun daerah ya, pusat di situ ada presiden dan jajaran kementerian, di daerah kita akan lebih fokus kepada gubernur dan provinsi ya. Karena tanggung jawab pengelolaan pendidikan kejuruan SMK itu ada di bawah gubernur dengan SKPD-nya. Ya, dengan SKPD-nya. Di Jogja misalnya pengembangan pendidikan kejuruan itu didukung oleh Pemda provinsi dengan adanya peraturan daerah ya, Perda yang terkait dengan pendidikan kejuruan. Karena ingat saudara-saudara, apapun kalau peraturannya, kalau di daerah namanya Perda, ya, kalau di pusat namanya undang-undang, kalau tidak ada itu tidak bisa dianggarkan, gitu. Tidak bisa didanai. Jadi penyelenggaraan pendidikan itu membutuhkan regulasi yang jelas ya, perundang-undangan yang jelas.
Jadi harus ada perdanya. Ya. Jadi waktu 2019 saya sebagai tim ahli menyusun kajian akademiknya dan perdanya sudah dituangkan, tapi tidak tahu, mudah-mudahan sudah disahkan oleh DPR di Provinsi DIY ya. Nah kemudian di Jogja ada juga namanya KVPD itu. Jadi Komisi Vokasi dan Pemberdayaan Produktivitas Daerah. Ini juga banyak bekerja sama dengan Disnaker ya. Jadi dengan Disnaker malah banyak bekerja samanya. Beberapa programnya itu melatih yang namanya pelatih industri gitu. Jadi beberapa pekerja industri kita panggil ya, kita latih, berikan wawasan tentang keprofesionalan dan bagaimana mendampingi siswa untuk prakrin atau PI di industri. Nah, itu salah satu bentuk dukungan dari pemerintah daerah. Itu adalah konteks ya. Nah, DPR, DPRD, kemudian ormas ya, organisasi massa. Ini apa yang di situ ada? Kalau kita di Indonesia yang besar itu adalah yayasan-yayasan pendidikan yang ada di bawah Muhammadiyah, di bawah NU ya, yang Ma'arif, kemudian sekarang juga beberapa di bawah PGRI dan yayasan-yayasan lainnya. Jadi yayasan itu masuk dalam ormas. Kemudian dukungan dunia industri dan dunia kerja, ya, DUIKA. Jadi kalau di Jakarta disebut IDUKA gitu. Jadi saya nggak suka pakai karena ada duka itu, IDUKA gitu. Ya balik gitu. Karena bahasa itu juga sering akan menyebatkan atau membangun sesuatu ya yang positif. Saya rubah susunannya. Jadi tidak IDUKA tapi DUIKA gitu. Kemudian masyarakat secara luas ya, bagaimana memberikan dukungan pembangunan, karena di sekolah itu ada komite sekolah yang juga sudah bekerja. Nah, berikut tentang kebijakan pemerintah. Misalnya sekarang penataan organisasi di pusat ya, di kementerian, penataan dirjen ya, penataan direktur-direktur yang terkait dengan vokasional, itu akan merubah gitu. Jadi merubah pengelolaan sistem pendidikan. Ya, landasan hukum, jadi seluruh perundang-undangan yang terkait dengan TVET atau pendidikan kejuruan dan pendidikan profesional. Nah, yang kemudian yang sekarang sangat kuat dan deras anunya adalah perubahan iptek ya. Transformasi digital, revolusi industri 4.0 ini. Jadi ingat, TVET pendidikan vokasional itu adalah pendidikan yang super dinamis ya. Karena terkait dengan persoalan-persoalan tuntutan skill kebekerjaan, ke dunia kerjaan ya, maka sangat dituntut daya adaptasinya harus tinggi. Ya. Jadi kalau sebuah pendidikan vokasional tidak mampu mengikuti perkembangan ke dunia kerjaan, maka efisiensinya akan rendah itu. Ya. Yang keenam, nilai-nilai dan harapan masyarakat. Ya. Yang ketujuh, tuntutan otonomi. Bagaimana pendidikan vokasional yang semakin fleksibel, ya. Dan kemudian yang kedelapan itu jadi yang berhubungan dengan globalisasi ya, perdagangan, kemudian ekonomi, ya, pemanfaatan tenaga kerja. Ini adalah konteks, saudara-saudara ya, konteks. Teman-teman sering memasukkan perundang-undangan sebagai input gitu. Ya, sering terjadi itu, kesalahan di situ. Ya. Kemudian mengembangkan pendidikan tidak memperhatikan kebijakan. Mengembangkan pendidikan tidak memperhatikan landasan hukum yang ada ya. Kemudian mengembangkan pendidikan kurang memperhatikan kemajuan iptek. Mengembangkan pendidikan kurang memperhatikan harapan masyarakat. Nilai-nilai dan harapan masyarakat. Kemudian juga kurang memperhatikan otonomi ya, fleksibilitas sekolah.
yang dulu namanya manajemen berbasis sekolah gitu. Ini adalah konteks ya. Sehingga nanti saudara-saudara kalau akan misalnya kalau Anda melakukan evaluasi ya, penelitian evaluasi dengan CIPP gitu. Jadi konteks, input, proses ya, produk, mohon perhatikan. Karena ini penting sekali positioningnya. Jadi jangan menempatkan konteks sebagai input gitu. Itu penting ya. Karena nanti akan terjadi salah kesimpulan ya, salah analisis. Ya, kemudian salah untuk melakukan diskusi. Oke, ini konteks. Kemudian input. Input ini ada yang penting, yang pokok adalah peserta didik sebagai input yang diproses ya, sebagai subjek yang diproses. Kemudian di samping itu pasti ada kurikulum ya. Jadi bisa dengan mudah kita bisa bayangkan kalau sebuah kurikulum tidak standar kompetensi lulusannya tidak memperhatikan tuntutan masyarakat, harapan masyarakat, kemudian perkembangan industri ya, perkembangan teknologi. Ya, mesti kurikulum itu akan rendah sekali ya, relevansinya. Ya. Jadi kurikulum ini berhubungan dengan penetapan standar kompetensi lulusan, sehingga menjadi sangat penting bagaimana merumuskan standar kompetensi lulusan yang link and match for the future gitu. Jadi yang sudah bisa memprediksikan ya diselenggarakan sekarang 4 tahun lagi itu adalah relevan gitu dan masih mampu menjawab ya kurikulum kita. Sehingga kurikulum di kejuruan peninjauannya bisa setiap saat gitu. Tidak perlu 5 tahun sekali ya, terutama peninjauan silabus misalnya, peninjauan isi elemen-elemen isinya. Ada perubahan teknologi, rubah itu nggak apa-apa. Bisa saja strukturnya masih tetap, nama-nama mata pelajarannya masih tetap, tapi isinya silabusnya dirubah. Jadi kurikulum berhubungan dengan penetapan standar kompetensi lulusan, kemudian standar isi, ya, kemudian baru berikutnya struktur gitu, dan capaian pembelajaran ya. Ini kurikulum. Yang berikutnya pendidik ya dan tenaga kependidikan. Oke, saya kembali ke kurikulum. Sering pengembangan kurikulum ya itu rendah afiliasi terhadap konteks ya. Jadi kurikulum sebagai input itu sering kurang memperhatikan konteks secara komprehensif ya. Nah ini kemudian menjadi penting memperhatikan jika mengembangkan kurikulum baru ya. Bagaimana memperhatikan konteks yang terkini, yang aktual. Nah, tenaga pendidik dan kependidikan ya. Ini apa? Kaitannya dengan jumlah, kemudian mutu dan sebaran ya. Tolong ditambahkan lagi dan sebarannya gitu. Sebaran wilayah, pemerataan sebarannya. Jadi kita punya masalah tenaga pendidik kita sebarannya kurang merata gitu. Jadi masih banyak berpusat di Jawa gitu kan dan Bali misalnya. Nah itu kurang bagus gitu. Sehingga pemerataan kualitas pendidikan kita bermasalah ya. Nanti itu kan bisa dipikirkan sistem-sistem informasi ya yang berhubungan dengan tenaga pendidik dan kependidikan. Kemudian tentang peserta didik. Ini hal-hal yang terkait adalah talentanya. Karena di dalam teori Prosser itu jelas ya, seseorang akan sukses di dalam mengembangkan kevokasionalannya ya, jika dia belajar dan mengembangkan keahliannya pada talentanya yang dimiliki, pada bakat yang dia miliki.
Nah, ini nanti akan terkait dengan sistem seleksi ya. Sistem seleksi siswa baru. Sampai di mana sistem seleksi siswa baru itu melibatkan untuk pengujian talenta. Ya. Khususnya yang di kejuruan ya. Kemudian berikutnya adalah memupuk passion mereka, gairah mereka, sehingga habit mereka tumbuh ya, berkembang kevokasionalannya. Jadi wawasan vokasionalnya semakin kuat. Kemudian pemenuhan sarana dan prasarana. Di situ juga nanti akan muncul mungkin sistem informasi ya. Kemudian persoalan anggaran, pembiayaan ya, baik pusat maupun daerah. Ya, beberapa saat yang lalu beberapa pejabat daerah ya, calon-calon pejabat daerah memainkan ini fungsi bebas SPP gitu untuk menarik konstituen masyarakat memilih gitu. Bebas SPP. Itu tidak salah ya, itu tidak salah sejauh anggaran untuk pendidikan itu tetap ada gitu. Misalnya masyarakat dibebaskan dari SPP boleh aja. Yang penting sekolah diberikan anggaran untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang cukup. Jadi jangan sampai nanti ada politik pencitraan yang kemudian menghancurkan sekolah kejuruan gitu. Jadi membebaskan SPP, masyarakat tidak membayar SPP, di sekolah tidak ada bahan untuk berpraktek. Gitu. Tidak ada alat untuk mengoperasionalkan proses itu. Nah, itu perlu betul-betul ditetapkan dengan baik. Ya. Jika ada kebijakan-kebijakan semacam itu untuk pengembangan sarana dan prasarana. Kemudian pemahaman kebutuhan yang berbeda antara sekolah SMA dengan SMK ya, antara lembaga pendidikan akademik dan pendidikan vokasional. Ya. Ini sering tidak juga dipahami sehingga pembagiannya tidak proporsional gitu. Jadi contoh BOS gitu ya. Jadi BOS itu untuk siswa SMA dan SMK, bahkan yang SMK lebih kecil kadang-kadang satuan BOS-nya di beberapa daerah. Nah, tentu itu tidak tepat ya. Harusnya anak SMK itu diberikan dana BOS lebih besar. Kenapa? Karena kebutuhan mereka untuk belajar mengembangkan skill membutuhkan peralatan dan fasilitas yang lebih banyak. Perhitungannya dulu hampir 5 kali lipat gitu. Antara sekolah kejuruan dan sekolah umum ya. Kemudian yang berikutnya adalah penilaian ya, atau assessment dan evaluasi. Jadi perangkat penilaiannya harus seperti apa, perangkat evaluasinya seperti apa. Itu ada di input ya, bukan di proses ya. Ya, penilaiannya iya di proses, tapi perangkatnya ada di input. Kemudian organisasi kelembagaan yang ramping, efisien, administrasi yang sudah harusnya berbasis digital. Nah, yang ke-9 ini penting sekali. Ya, berkembangnya hubungan sekolah, masyarakat, dan industri yang seluas-luasnya. Kemudian kultur sekolah yang semakin adaptif, kreatif, kemudian regulasi perundang-undangan, peraturannya. Itu adalah input. Jadi ini ada agak sedikit antara konteks dan input itu, regulasi itu muncul di dua ya. Jadi regulasi ini yang sudah dalam bentuk panduan ya, yang sudah dalam bentuk operasional panduan ya. Mungkin lebih tepatnya regulasinya ini lebih ke panduan ya sebagai input itu. Jadi bukan perundang-undangannya. Ini agak kurang pas kalau perundang-undangannya itu landasan hukumnya. Kemudian yang berikutnya adalah SOP-nya ya. Panduannya itu ada, regulasi itu sebagai input. Nah, berikut proses sudah pasti, proses belajar, teori, praktek, lapangan ya, belajar mandiri. Kemudian penilaiannya ada formatif, sumatif, uji kompetensi, ada sertifikasi itu sebagai proses.
biasanya ini tidak banyak masalah ya sejauh yang saya temukan. Kemudian outputnya itu prestasi akademik terkait dengan bidang studi, skill kerja, jaringan kerja ya. Kemudian ada prestasi non akademik yang tidak terkait dengan bidang studi. Misalnya anak berhasil juara olahraga misalnya di sekolah itu, atau mengembangkan karya tulis misalnya ya, atau lomba seni kan. Nah, jangan lupa bahwa angka mengulang, angka putus sekolah itu juga output ya. Jadi nanti untuk menghitung efisiensinya, input siswanya berapa, kemudian yang lulus berapa, yang mengulang berapa, yang putus sekolah berapa, yang lulus berapa. Itu di output. Nah, kemudian dampak itu, outcome itu adalah kesempatan mereka untuk studi lanjut, kesempatan untuk bekerja ya. Kemudian kepuasan alumni, kepuasan pengguna alumni, ya. Kemudian pengembangan diri alumni, keuntungan jangka panjang, ekonomi, non-ekonomi, sosial individu. Nah, sekarang saya ingin bagaimana nanti di dalam wacana diskusi sistem informasi ya, ini juga memperhatikan komponen-komponen ini. Dan semua komponen-komponen itu tercakup ya, nanti terkonsepkan kemudian tersusun dalam berbagai jenis bidang pendidikan atau level pendidikan atau kampus atau sekolah ya, atau bahkan secara nasional ya. Ini kaitannya dengan misalnya informasi yang berhubungan dengan alumni apa saja ya, kaitannya dengan ke dunia kerjaan, kaitannya nanti memberikan feedback kepada proses pendidikan ya, kaitannya juga dengan melakukan kerjasama dengan tempatnya dia bekerja misalnya. Nah itu mohon nanti bisa didiskusikan ya, dan kemudian mulai diformulasikan. Saya berharap dari kuliah ini menghasilkan konsep-konsep baru Pak Andaru. Jadi nanti sudah menghasilkan masing-masing atau berkelompok ya, sudah memiliki mengembangkan konsep-konsep baru, sehingga kuliah kita tidak hanya kuliah teori ya atau knowledge saja, tapi sudah menghasilkan bahan-bahan kajian ya, hasil-hasil kajian untuk nanti bisa ditindaklanjuti untuk mengembangkan sistem informasi atau draft-draft sistem informasi ya, konsep-konsep sistem informasi yang tentu ini lebih jauh nanti Pak Andaru yang bisa menjelaskan, bisa mengajak berdiskusi tentang konten sistem informasinya ya. Saya dari perspektif debatnya. Itu Pak Andaru dari saya, monggo diteruskan ya. Oke, terima kasih Prof. Udo. Ini saya izin share dulu. Ya, selamat pagi Mas-mas, Mbak-mbak, Bapak Ibu semua ya. Menyambung dari Prof. Udo tadi tentang sistem informasi, saya rasa mungkin perlu kita lihat strukturnya dulu ya, bahwa kalau kita lihat struktur sistem informasi itu seperti ini, dan itu nanti mungkin menyangkut kepada level di mana sistem informasi tadi dibutuhkan. Karena kita tadi lihat banyak input ya, masing-masing input mungkin di level sistem informasi yang berbeda-beda. Kita lihat di tampilan bahwa ada 3 sebetulnya ya. Ada beberapa teori yang menyatakan 4 ya, tapi saya coba membagi itu menjadi 3 saja. Yang pertama adalah TPS ya, Transaction Processing System. Itu levelnya operasional ya, jadi data-data operasional seharian
yang di manajemen mungkin kalau di industri itu mungkin data-data yang sifatnya operasional itu misalnya penjualan dan lain-lain. Tapi kalau di sistem pendidikan ya mungkin data-data yang sifatnya operasional ya. Contohnya misalnya nilai ya, atau mungkin jumlah lulus ya, dan macam-macam yang sifatnya itu keseharian. Itu di level manajemen, level bawah. Nah, mungkin nanti juga dikaitkan dengan input-input yang tadi Prof. Putu perlihatkan tadi, itu juga bisa kita pastikan itu di level mana. Kemudian yang level berikutnya atau level yang warnanya hijau itu kita bisa kategorisasikan itu sebagai tactical level ya. Kalau tadi operasional ya, operational level. Kalau yang di level hijau itu tactical level. Atau kalau di perusahaan itu middle manager. Itu datanya sudah sifatnya lebih ke knowledge ya. Atau di sini ditulis juga knowledge level. Ada MIS, Management Information System, ada Decision Support System, ya, ada Knowledge Worker, ya, kemudian ada Automatic Office, ya, Office Automatic System. Itu sifatnya berarti tidak data mentah, ya, tidak data harian, tapi kemudian nanti sesuatu yang sudah terolah, sehingga nanti ujung-ujungnya adalah sebuah decision. Jadi mendapatkan input dari TPS, ya, mendapatkan input dari operasional, kemudian input dari operasional tadi diolah menjadi sesuatu output yang bentuknya rekomendasi. DSS misalnya contohnya DSS itu bentuknya adalah rekomendasi, ya. Entah itu prioritas, ya, atau apapun itu, tapi levelnya adalah outputnya adalah rekomendasi. Kemudian yang terakhir itu strategic level atau top manager, ya. Kalau misalnya itu kita bayangkan itu adalah sistem informasi terpadu di Indonesia gitu ya. Mungkin untuk top manager ya, mungkin kalau di PTV itu siapa ya, Dirjen vokasi ya. Ya, Dirjen vokasi itu levelnya sudah nanti kebijakan yang levelnya strategik berdasarkan input dari sistem informasi di bawahnya, ya, di middle manager. Kalau kita lihat mungkin kalau operational manager itu ya ini ya mungkin unit-unit terbawah di vokasi, mungkin itu SMK ya, atau mungkin perguruan tinggi yang vokasi itu selalu memberikan input data yang berwujud data performance dari unit-unitnya, ya. Jadi kalau kita lihat perbandingannya dengan di industri, mungkin ya kalau operational level ada unit produksi, atau mungkin kalau di suatu perusahaan ada unit-unit usaha yang ada di level, dan itu selalu berhubungan langsung dengan customer atau dengan konsumen. Kalau di vokasi mungkin ya Pak, customer-nya adalah siswa atau mahasiswa. Kemudian performance itu kemudian disuplai ke level atasnya. Mungkin kalau di Indonesia mungkin di bawahnya Dirjen ada beberapa istilahnya manajer yang kemudian mengolah data tersebut, ya. Kalau nggak keliru ada apa itu di departemen itu ada beberapa manajer, ya, direktur, ya, mungkin direktur.
direktur yang kemudian kemudian mensuplai data itu ke dirjen. Kemudian ciri-cirinya ya, kemudian kalau misalnya kita mau kembali lagi ya, mungkin mau ke level disertasi atau mungkin level penelitian yang sifatnya lebih tinggi, itu mungkin model-model itu perlu dipertajam gitu ya, seperti TPS, input apa saja yang harus dimiliki oleh unit paling bawah ya, operational manager. Apa saja yang bisa disuplai tadi, misalnya Prof. Putu tadi menyebutkan input-input tadi banyak, kira-kira itu apa saja yang diperlukan, kemudian diproses seperti apa, kemudian outputnya bentuknya seperti apa, kemudian output tadi bisa diolah di level yang hijau gitu ya, di middle manager yang terdiri dari MIS dan DSS. Kemudian diolah ya, diolah prosesnya seperti apa, metodenya seperti apa ya. Kemudian nanti outputnya harus berwujud sesuatu rekomendasi berdasarkan pengolahan dengan metode tertentu. Yang kemudian rekomendasi tadi merupakan input dari top manager atau kalau di Indonesia tadi ya dirjen. Sehingga dirjen mendapatkan inputan yang wujudnya adalah rekomendasi tentang apa saja, yang kemudian outputnya adalah kebijakan di level nasional, bisa saja itu berbentuk apa kalau peraturan dirjen atau mungkin level di atasnya, yang tentunya itu semua berdasarkan sesuatu yang dari bawah gitu ya, dan itu adalah sesuatu yang secara sistem informasi seharusnya seperti itu. Kadang kalau kita di Indonesia itu ada peraturan-peraturan yang sebetulnya tidak didukung oleh data yang bagus. Ya karena memang sistem informasinya tidak bagus. Jadi kalau dirunut dari mana ini asalnya kok bisa kemudian mendapatkan kebijakan seperti itu tidak bisa menjelaskan ya, tidak bisa menjelaskan, runtutannya tidak jelas. Nah itu saya rasa juga sebetulnya mencerminkan ya bahwa perusahaan yang bagus ya di luar itu ya kuat ya. Kenapa ya? Karena sistem informasinya kuat ya. Negara yang maju itu kenapa kok bisa maju ya, karena sistem informasinya kuat. Perusahaan kita ya seperti juga negara kita ya, tidak terlalu kuat gitu ya, nggak ada perusahaan Indonesia itu bisa jadi multinasional company itu ya, karena memang sistem informasinya nggak bagus ya. Mungkin 1-2 lah kalau kita boleh, cuma 1-2 saja yang bagus jika bisa bersaing, tapi kalau dibandingkan dengan yang di luar mungkin masih kurang. Begitu juga kebijakannya ya, kebijakan yang diambil dari mungkin vokasi ya, itu juga tidak terlalu bagus ya, tidak terlalu bagus karena terbukti banyak masih masalah itu ya, karena memang mungkin didasarkan pada sebuah sistem yang tidak baik ya. Kemudian bisa saja dikembangkan tidak hanya dari sisi ya, mungkin proses dan modelnya itu ya, tapi juga dari sisi teknologinya. Kalau mungkin dari sini ada yang backgroundnya itu IT ya, bisa saja nanti teknologi yang dipakai itu bisa mewarnai pengembangan dari sistem informasinya. Kalau kita lihat di sini ada DSS, ada expert system, ada management information system, itu sangat kental dengan teknologi, sangat kental dengan pemodelan ya. Pemodelannya bisa matematis ya, bisa macam-macam gitu. Nah itu nanti bisa saja itu
mewarnai pengembangan dari sistemnya. Jadi kita bisa melihat dari manajemennya, ya alur manajemennya, atau mungkin kita bisa melihat dari alur atau dari sisi modelnya bisa teknologi, bisa mathematical model. Dan itu saya rasa sangat menarik ya, menarik khususnya untuk bidang sistem informasi gitu. Karena kita kalau menulis latar belakang, saya rasa banyak itu nanti latar belakang yang berkaitan dengan kelemahan atau mungkin kekurangan dari sistem informasi khususnya di bidang vokasi itu ya. Dan bidang-bidang yang lain, tidak cuma vokasi. Kalau saya bisa bilang ya tidak cuma vokasi. Dunia pendidikan kita ya masih sangat lemah dalam hal kebijakan. Terbukti bahwa itu tadi ya grand design-nya belum ada gitu ya, diganti-ganti tiap saat diganti-ganti. Baru saja ada pembubaran BNSP dan lain-lain, itu kan berarti grand design-nya belum ada gitu. Dan kalau dilihat berarti kan misalnya BNSP kan berarti kan output dari BNSP dianggap tidak memberikan tidak memberikan input yang bagus kepada sistemnya. Ya, apakah mungkin seperti itu gitu. Kalau misalnya tadi ya kalau dikaji inputnya berupa apa itu BNSP sehingga kok dihilangkan dari piramida ini ya, dari piramida sistem ini. Itu kan sesuatu yang perlu dikaji. Kalau memang tidak ada manfaatnya, informasi yang dihasilkan atau output yang dihasilkan, berarti kan mestinya dulu grand design-nya ya juga perlu dipertanyakan. Mungkin perlu dikaji ya sampai detail itu manajemen itu, karena sekali lagi sistem informasi ini yang menjalankan adalah manajemen, sehingga nanti bisa berbentuk suatu model yang baik. Itu kemudian masing-masing sudah saya tulis di sini ya, monggo saja dibaca sendiri-sendiri. Saya rasa perlu dikuatkan misalnya yang sudah dibahas oleh peneliti atau mungkin yang ada di jurnal-jurnal yang kaitannya dengan sistem informasi yang erat dengan dunia kerja gitu ya, yang erat dengan vokasi dengan dunia kerja, itu silakan dibaca-baca kemudian dijadikan suatu model atau desainnya itu untuk membuat model seperti ini. Saya rasa itu mungkin diskusi ya, mungkin nanti kita akan banyak bertanya dan banyak berdiskusi tentang kira-kira ide apa yang Bapak Ibu sudah punya gitu ya, atau mungkin ada beberapa topik yang berkaitan dengan sistem informasi yang akan dikembangkan, kita bisa diskusikan bareng-bareng. Mungkin itu saja. Terima kasih. Nanti kalau ada waktu saya mungkin akan ngecek satu-satu misalnya ya, mungkin pemahaman dan mungkin pemikiran gitu ya, pemikiran tentang model sistem informasi yang kiranya bagus untuk diterapkan di Indonesia. Oke, waktu saya kembalikan. Baik, makasih Pak Nurul. Saya tertarik dengan piramidanya itu, Pak Nurul dan teman-teman mahasiswa. Begini, penting mendiskusikan bentar ya, biar di-mute dulu Pak. Oke. Ya.
Mari didiskusikan, dan saya berharap ini kan tulisan dalam pendekatan di fungsi-fungsi bisnis secara luas. Level operasional atau TPS itu ya, kaitannya dengan ketifetan atau VTP itu apa saja di situ. Operational manajernya siapa saja gitu. Nah, kalau sudah menemukan operational manajernya yang ada di TPS, kemudian sistem informasi yang ada di level TPS itu seperti apa dan apa saja. Kemudian di level 2 ya, di knowledge level itu. Di situ siapa yang memainkan fungsi itu. Jadi knowledge and data worker gitu. Ya. Nah, siapa saja. Nanti identifikasi itu semuanya identifikasi secara lengkap. Kemudian setelah ketemu identifikasinya, bentuk sistem informasi di level itu seperti apa. Ya, misalnya inputnya apa, prosesnya harus bagaimana, outputnya apa gitu ya. Demikian juga di manajemen level ya, sampai di strategic level gitu. Nah, ini menarik ya, menarik untuk dibahas secara tuntas Pak Daru, sehingga nanti rekan-rekan mahasiswa sudah punya gambaran. Saya setuju nanti kalau ada riset tentang riset teknologi ya. Jadi risetnya adalah tentang sistem informasi kaitannya dengan teknologinya, ya, dengan IT-nya, dengan teknologinya itu disertasinya ke sana. Tapi jelas konteksnya adalah TVET gitu. Jadi tidak sekedar engineering teknologinya, tetapi mencakup pembahasan yang komprehensif terkait dengan kebutuhan pengembangan TVET itu saya berharap kalau nanti ada yang mengembangkan itu silakan ya, dan kita support itu untuk menghasilkan disertasi ya seperti itu. Jadi dia kajian risetnya teknologinya, tetapi konteksnya sangat jelas tentang TVET-nya itu. Jadi betul-betul bidangnya adalah di vocational ya. Ya, ini silahkan, yang menarik sebenarnya, dan prodi kita memang pendidikan teknologi dan kejuruan itu adalah ruang yang sampai saat ini memang belum banyak ada ya, ada riset itu tapi belum banyak ya, baru 1-2 saja. Bagi yang tertarik ke sana, monggo. Ya, baik saudara-saudara mahasiswa, saya persilakan kalau ada pertanyaan atau mungkin wawasan ya, silakan. Selamat pagi, Prof. Ya, silakan. Siapa? Saya Trimulatseh. Ya. Pertanyaannya sederhana. Tadi disampaikan bahwa salah satu yang membuat negara-negara maju itu adalah karena adanya sistem informasi yang handal gitu ya. Sistem informasi yang handal yang berdasarkan data-data, ada data kemudian ada sistem informasi. Nah, kalau kita lihat di sekitar kita, di ruang lingkup katakanlah di UNY sendiri misalnya, di mana ketika mahasiswa-mahasiswa akhir menulis tesis ataupun disertasi itu kan mereka menghasilkan data juga, menghasilkan data yang sebenarnya data itu ketika dianalisis atau diterapkan oleh pihak-pihak yang memang diteliti itu sangat bermanfaat gitu. Tetapi pertanyaan saya, kenapa meskipun di kita sudah banyak data yang katakanlah hasil dari riset-riset ataupun penelitian mahasiswa itu, tetapi kenapa istilahnya pendidikan di kita itu jika dibandingkan dengan di luar belum begitu maju, meskipun sudah banyak sekali penelitian-penelitian yang produknya adalah data. Nah ini kalau menurut Prof. Putu ini letak kelemahannya itu di mana? Saya kira itu saja, Prof. Terima kasih. Ya, baik. Pertanyaan yang bagus ya. Saya kira piramida yang tadi dipaparkan oleh Pak Andaru itu menjawab ya. Bagaimana keterkaitan strategic level ya.
kemudian tactical level, knowledge level, dengan operational level ini yang belum jalan, Bu. Yang belum berfungsi gitu. Ya, sehingga hasil-hasil riset yang ada katakan di knowledge level ya, hasil-hasil riset keluaran dari tesis, disertasi itu tidak sampai kepada ini di tactical level, apalagi di strategic level gitu. Sehingga hasil riset itu baru sebagai output yang belum dimanfaatkan gitu. Jadi yang belum dimanfaatkan, paling mungkin maksimalnya dimanfaatkannya untuk citasi penelitian yang berikutnya ya, atau penelitian lain. Sehingga dia masih berputar di knowledge level gitu. Jadi belum naik ke tactical level atau ke strategic level. Katakan kalau di universitas, kalau tidak salah nanti ya, coba nanti dikoreksi Pak Anaru, strategic level itu rektor ya. Ya, bagaimana dia rektor punya staf ya, dengan staf ahlinya ya, dengan wakil-wakil rektornya, itu punya tim yang memang terus menggali ya, hasil-hasil riset, disertasi, tesis ya, mahasiswa kita termasuk skripsi, dan kemudian memanfaatkan itu gitu. Ya, itu yang kalau melihat dari bawah. Kemudian bisa juga dilihat dari atas, bagaimana pimpinan kan membuat yang namanya roadmap penelitian ya. Kemudian payung-payung penelitian yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, ini nampaknya juga masih lemah di universitas ya. Sudah ada roadmap, tetapi tidak tergarap secara tuntas kalau dikaitkan dengan riset ya. Karena tidak tergarap dengan tuntas, sehingga dosen gitu pada saat melakukan penelitian lebih cenderung tidak menggunakan roadmap itu gitu. Tidak menggunakan roadmap itu dengan baik, dan ada data, dosen itu penelitiannya lompat-lompat ke sana kemari gitu. Jadi tidak betul-betul memiliki roadmap yang pengembangan keilmuannya ya secara baik, dan akibat besarnya apa? Akibat besarnya nanti dosen setelah mencapai titik tertentu, katakan sudah dari lektor kepala ke guru besar, itu juga akan mengalami kebingungan, saya mengembangkan apa ya di universitas ini? Saya akan membangun kontribusi apa ya di universitas ini? Jadi itu terkait dengan penataan pengembangan keahlian, Bu, dan juga pemanfaatan hasil riset, kemudian roadmap penelitian universitas ya, yang ada di LPPM, itu menjadi sangat penting ya, sehingga strukturisasi data dan pada 4 level ini itu penting ya, itu yang belum jalan ya. Belum jalan. Itu Pak Darul ada tambahan? Ya, mungkin ya memang betul ya bahwa kita belum bisa mempolakan dengan bagus gitu ya. Jadi kelemahan kita itu memang tidak bisa memanfaatkan sistem dengan bagus ya, tidak memanfaatkan data dengan bagus, sehingga kebijakan kemudian tindakan itu tidak bisa diambil dengan tepat gitu, karena memang datanya tidak maksimal, tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Itu anunya ya, underline dari kondisi Indonesia itu seperti itu. Berbeda dengan di negara yang sudah maju atau institusi yang sudah maju, mereka memanfaatkan informasi itu dengan sangat baik gitu ya. Kalau istilah gampangannya ya time is money gitu ya. Time is money, information is money gitu. Jadi kalau zaman sekarang informasi itu sangat punya nilai yang tinggi. Kalau kita mungkin informasinya malah penuh dengan informasi yang hoax. Nah, itu sesuatu yang harus kita ubah. Kemudian caranya ya dengan menggunakan dan memanfaatkan sistem informasi yang betul. Nah, itu mungkin namanya jawabannya. Monggo silakan. Tadi kalau saya bisa memperlihatkan ini ya,
Ini kan mungkin bisa dilihat ya, input dari Prof. Putu tadi komponennya banyak sekali, misalnya seperti itu. Kalau kita mau petakan itu mungkin juga suatu hal yang tidak mudah juga itu ya, kurikulum ya, SKL, SI, struktur kurikulum, CP itu masuk sebagai inputnya sistem informasi yang level apa ya. Kemudian pendidik, tenaga kependidikan, jumlah mutu, jumlah itu mungkin bawah gitu ya. Tapi kalau mutu itu output dari pengolahan di level yang mana, kemudian menjadi input di level berikutnya, apakah itu level tengah atau itu sudah langsung ke level yang di atasnya, itu juga harus dipetakan dengan baik. Study day ya, talenta, passion ya, wawasan vokasional. Itu kalau misalnya mau dijadikan sistem, wawasan vokasional itu bentuknya, wujudnya seperti apa. Itu harus collecting datanya ya, untuk bisa diolah itu bentuk seperti apa. Dan banyak itu sampai 11 itu saja mungkin belum semua ya. Belum semua. Saya rasa tiap level memiliki kebutuhan input yang berbeda, dan nanti outputnya juga harus berbeda pula. Kalau di sini kan masih ada input ya, tapi outputnya, pengolahannya ya, itu belum dibahas. Kalau inputnya 11 mestinya tentunya bisa saja maksimal outputnya juga 11. Tapi juga bisa lebih kurang daripada itu karena outputnya merupakan gabungan dari input. Ya itu yang belum dipetakan, mungkin nanti diskusinya bisa memetakan ini ya, 11 ini nanti masuk kemana, berbentuk apa saja. Itu sesuatu hal yang menarik untuk dibicarakan. Mungkin itu, terima kasih. Silakan kalau ada yang mau atau mungkin untuk supaya pengen tahu itu, di bawah saya ada Bu Putri. Monggo kalau misalnya Bu Putri ada input ini ya, organisasi, kelembagaan ya, itu suatu input. Kira-kira itu input di level apa gitu ya, di sistem itu, tengah kah ataukah bawah ya, operasional, taktikal, atau itu level strategik misalnya. Menurut pendapat Bu Putri, kalau di sini ada organisasi kelembagaan, ramping, efisien, efektif. Ya, halo. Iya, halo. Ya, monggo Bu Putri. Itu saja. Nggih, ngapunten, bisa diulang? Oh ya. Kalau di sini kan bisa dilihat ya, itu inputnya kan Prof. Putu kan menyebutkan 11. Saya rasa itu mungkin lebih dari itu ya, banyak sekali. Itu Pak Andaru ini masih di piramida. Oh masih di piramida. Saya lagi. Belum terbuka ya. Sambil menunggu slide, saya kira saya memberikan sedikit tanggapan. Jadi artinya untuk ranah pendidikan yang notabene kan di situ banyak sekali data-data itu saja, sistem informasinya belum maksimal gitu ya. Apalagi jika kita bandingkan dengan katakanlah institusi kecil-kecil atau lembaga-lembaga di luar pendidikan, yang katakanlah kementerian-kementerian yang bisa dikatakan data saja tidak ada gitu. Jadi bagaimana mungkin akan melakukan perbaikan karena base dasarnya itu tidak ada. Yang terpikir oleh saya ketika mendengar penjelasan baik dari Prof. Putu ataupun Pak Handaru adalah itu tadi sekilas. Ya, saya respon ya. Masalah kita di antara ada dan tiada gitu ya. Jadi data itu ada, tetapi tidak tertabulasikan.
dan kemudian tidak termanfaatkan oleh pihak-pihak yang harusnya memanfaatkan, ya, entah itu top manager, ya, entah pengambil keputusan gitu. Karena di Indonesia ada semacam tren arahnya kepada popularitas gitu lah. Jadi perubahan pimpinan kan selalu tidak menggunakan pengembangan institusi berbasis data, tetapi lebih kepada apa yang dimaui gitu ya oleh seorang pemimpin baru gitu. Nah, ini yang saya cermati sebagai sesuatu yang perlu ada perubahan kultur gitu. Kadang-kadang isi yang sama harus diganti istilahnya saja, itu membutuhkan energi yang luar biasa ya. Contohnya apa? SMK yang tadinya Center of Excellence kemudian dirubah menjadi SMK Pusat Keunggulan gitu ya. Isinya nggak ada bedanya gitu. Contoh gitu. Dan kemudian masih banyak yang namanya pimpinan, begitu entah dia dirjen ya, entah itu menteri, begitu dia menduduki itu harus menunjukkan sesuatu yang beda dengan yang sebelumnya. Dan bukan harus membangun apa yang sudah dibangun, distrukturkan itu. Dan bahkan juga tidak jarang bangunan yang tadinya sudah setengah terbangun dirobohkan gitu. Hanya untuk kepentingan-kepentingan itu yang kurang baik sebenarnya. Nah, nanti saya akan bisa tunjukkan bagaimana Cina ya membangun vocational education-nya itu. Ada buku itu yang saya sudah pernah kaji. Bagaimana Perdana Menterinya, kemudian di bawahnya ada 2 kementerian ya, Pendidikan dan Kementerian Perdagangan, itu keep betul dengan roadmap pengembangan pendidikan vocasional. Jadi siapapun masuk di situ nggak boleh kemudian merombak begitu saja, tanpa data ya, tanpa desain, tanpa konsep yang jelas. Nah, ini yang kita tidak punya. Nampaknya itu menjadi tradisi gitu ya. Tradisi pola pemindahan kekuasaan itu sangat besar sekali. Katakan sekarang di daerah ya, kalau gubernurnya dari partai A gitu, bupatinya dari partai B, untuk berkolaborasi mengembangkan pendidikan aja masalah gitu. Ya, untuk membangun pendidikan itu sudah ada gap gitu. Itu faktor-faktor penyebab sehingga pendidikan kita itu menjadi kurang smooth ya progres pembangunannya. Nah, sekarang oke lah, itu saya kira tidak perlu terlalu kita sentuh. Mungkin lebih bagus bagaimana membangun sistem informasi yang handal gitu ya, yang handal dan bisa menyediakan data-data dan informasi-informasi baru yang sangat dibutuhkan terkait dengan TVET itu. Nanti soal bagaimana kultur, bagaimana pemanfaatannya oleh stakeholder yang harusnya memanfaatkan itu nggak usah dipikir dulu ya. Itu soal lain gitu. Jadi lebih kepada diskusinya soal bagaimana menstrukturkan, katakan tadi input ada 11 gitu ya. Bagaimana mencermati itu, memasukkan di piramida yang 4 level itu. Sehingga dari situ Bapak Ibu udah mulai punya kemampuan mengidentifikasi itu. Oh, nanti input ini ada posisinya di level ini ya. Elemen input ini ada posisinya di level ini, wujudnya apa gitu, bentuknya apa. Kemudian nanti sistem pemrosesnya apa. Ya, sistem pemrosesnya seperti apa. Nah, kalau ada yang memiliki kemampuan di teknologinya, pikirkan itu sistem pemrosesnya. Sekarang pertanyaan saya, misalnya sekarang tentang penerapan kecerdasan sistem pemrosesnya. Ya, penerapan kecerdasan sistem pemrosesnya untuk menghasilkan informasi yang semakin kualitatif misalnya. Seperti apa. Kemudian setelah dihasilkan output, siapa yang nanti akan bisa memanfaatkan itu pada jenjang levelnya, sehingga sampai ke top ya, di level yang paling atas. Ya, saran saya arahkan diskusinya ke sana ya. Ya, itu Pak Daru.
Ya mungkin itu tadi ya, betul ya, bahwa dari 11 ini itu kita harus bisa mempolakan gitu ya. Dan saya rasa itu tadi ya, tidak cuma 11, saya rasa mungkin bisa saja berkembang lebih daripada itu, karena kita tahu bahwa semua level itu mungkin inputnya nanti beda-beda. Contohnya itu tadi ya, kalau misalnya nomor 7, kita tahu bahwa organisasi kelembagaan itu ramping efisien efektif itu sesuatu yang penting gitu. Tapi pertanyaannya adalah nanti bentuknya seperti apa itu, sehingga nanti itu menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan, diolah, dijadikan suatu strategic planning ke depan. Nah, kalau misalnya tadi saya tanyakan, misalnya Putri Munajih, sudah mungkin Putri Wahyuni misalnya, saya kembali ke pertanyaan tadi, organisasi kelembagaan menurut pandangannya Bu Sri nanti bentuknya, inputnya itu nanti cocok untuk level piramida terbawah, operasional atau taktikal atau mungkin strategik, ya itu mungkin sekarang bisa saja dijawab. Ini bisa saja nanti dengan diskusi dengan teman bisa saja berubah. Ini gimana Bu menurut Putri? Putri Wahyuni ya, putrinya ada 2 ini. Panggil saya yang flow saja yang untuk membedakan dengan Bu Trimkat. Oh, oke, Bu Flow ya. Bu Flow gimana Bu Flow? Kalau saya lihat yang organisasi atau kelembagaan ramping efisien, kalau ini sesuatu yang baru untuk saya, terus terang ya. Kalau saya melihat ini bisa saja pada level yang paling atas ya, yang strategik, yang jadi menginginkan suatu lembaga yang lebih ramping. Perampingan itu, ramping dan efisien itu tentu kalau atasannya sendiri yang tidak mengambil strategi yang memangkas struktur organisasi yang seperti misalnya katakan dari A sampai Z, kemudian untuk flow-nya lebih smooth, lebih cepat, itu hanya ada di manajerial yang paling atas dan di bawahnya untuk bisa menentukan itu. Saya pikir begitu. Oke, terima kasih. Ya, jadi itu pendapat ya, monggo silahkan nanti yang lain bisa saja punya pandangan yang berbeda ya, bisa saja bentuknya apakah yang dimaksud organisasi kelembagaan itu jumlah gitu ya, jumlah sekolah ya, jumlah pegawai gitu, yang ada di Indonesia, apakah itu merupakan sesuatu input di level SMK ya, SMK atau unit terkecil, atau itu levelnya di direktorat gitu, atau mungkin levelnya di dirjen. Saya rasa itu suatu hal yang perlu didiskusikan. Kemudian apa bentuknya ya, tadi kan saya cuma punya pandangan mungkin bentuknya adalah jumlah sekolah ya, jumlah pegawai, yang itu bisa saja merupakan input untuk level tengah atau mungkin level atas, sehingga nanti kebijakannya adalah oh ini ternyata tidak ramping ya, tidak efisien, tidak efektif, atau mungkin jumlahnya tidak proporsional gitu ya, mungkin sudah sedikit tapi tidak proporsional secara umum gitu ya, karena banyak yang SMK yang bidangnya ya tertentu itu banyak sekali, tapi bidang tertentu sedikit sekali. Nah, itu mungkin hal-hal tersebut yang merupakan hal yang bisa didiskusikan, dan semua saya rasa perlu didetailkan gitu ya, didetailkan sehingga nanti berbentuk sebuah model yang bagus untuk dikembangkan. Izin Pak. Iya, monggo. Ya, izin saya Prof. Putu dan Pak Handaru. Jadi saya ingat minggu lalu ketika Prof. Putu menyampaikan bahwa paling tidak kan ada 4 jenis typical stakeholders di dalam TVET. Ada government, non-government,
bisnis sektor dan ICT sektor. Kemudian saya berpikir bahwa memang setiap kementerian bahkan setiap lembaga itu memang punya sekolah atau SMK atau politeknik masing-masing. Jadi kalau dikaitkan dengan yang piramida tadi, top manajernya nanti bisa saja berbeda-beda, begitu ya Pak, nanti mohon diluruskan. Nah sehingga saya berpikir memang TVET ini sangat luas, bisa saja strategic level di masing-masing politeknik atau SMK tadi berbeda. Contoh kalau di Kementerian Kemendikbud misalkan tadi dicontohkan strategic level atau top manajernya Dirjen Vokasi, sehingga misalkan operation levelnya mulai dari operator sekolah sampai masing-masing guru, begitu mungkin. Kemudian saya juga berpikir bahwa ketika itu data sebenarnya sudah ada, yang saya tahu operation level itu justru sudah menginput data secara baik menurut saya Pak, karena berdasarkan pengalaman yang saya tahu, level operator sekolah itu secara terus-menerus itu mengupgrade data sekolah mulai dari lulusan, jumlah siswa, jumlah kelas. Nah, yang saya lihat itu justru di level tengah, ketika data itu harusnya diolah di bagian middle manager. Contoh jumlah sekolah di jumlah SMK bangunan Pak. SMK bangunan itu se-Indonesia yang saya tahu jumlahnya 614, baik negeri maupun swasta. Jadi kalau dibandingkan dengan jumlah kabupaten kota di Indonesia, paling tidak satu kabupaten kota itu kalau di rata-rata hanya satu sekolah SMK bangunan. Nah kalau kita bisa memanfaatkan data itu, sebenarnya kan kita bisa menyeimbangkan supply dan demand. Kampus-kampus LPTK yang prodinya pendidikan teknik itu kan sebenarnya ingin mencetak calon-calon guru SMK, khususnya misalkan prodi pendidikan teknik bangunan. Nah, yang jadi masalah ketika supply dan demand-nya nggak berimbang gitu Pak. Jadi alangkah baiknya misalkan ketika pemerintah dalam hal ini pengambil kebijakan memanfaatkan data itu, dengan data itu kan bisa dilihat jumlah guru yang akan pensiun, jumlah kekurangan guru, kemudian di-linkkan dengan lulusan prodi pendidikan teknik bangunan misalkan di satu daerah, sehingga supply dan demand-nya berimbang. Mungkin itu gambaran atau bayangan saya, begitu Prof. dan Pak Handaru. Monggo Pak Handaru, bisa direspon. Ya, saya rasa mungkin kita tidak akan bisa adjustment kalau kita tidak tahu ya di level tiap-tiap levelnya mungkin. Nah, mungkin kalau di level yang praktikal kita tidak tahu manajemen dashboardnya seperti apa. Jadi kalau bisa dibilang bahwa setiap sekolah itu sudah secara rutin memberikan input ke sistem. Gitu. Nah, mungkin manajemen dashboard yang di level taktikal itu laporannya seperti apa itu yang kita tidak tahu ya. Nah, mungkin itu saja yang harus digali, kemudian kita harus melihat bahwa kalau memang ada kekurangan ya, kekurangan dari sisi ya, data yang disuplai ya, mungkin perlu ada pembaharuan sistem ya, dari sisi input misalnya. Kemudian outputnya kalau memang di level tengah itu kemudian sudah mensupport data atau informasi ke level di atasnya, ya kita juga harus lihat itu bentuknya seperti apa, sehingga kenapa kemudian tidak ada tidak ada aturan atau tidak ada peraturan atau tidak ada kebijakan yang kemudian berkaitan dengan pemerataan. Jangan-jangan memang tidak tersupport gitu ya. Informasi tadi ya, informasi tentang jumlah SMK bangunan itu tidak tersupport ke atas, ke level tengah atau ke level dirjen gitu. Hanya sebatas di operasional saja bahwa jumlah ini ini adalah SMK bangunan sekian. Itu bisa saja terjadi. Saya sendiri tidak tahu ya dashboardnya. Kita harus benar-benar cermati kalau kita ingin memperbaiki sistem yang ada. Mungkin gitu Pak Armin.
Iya, Pak. Kadang-kadang datanya juga diubah-ubah itu, Pak. Oh ya, ya. Iya, tergantung nanti misalkan data sarana prasarana. Kalau untuk akreditasi sekolah nanti datanya dibuat baik, dibuat sesuai standar. Tapi kalau input data untuk calon penerima bantuan sekolah, data input sarana prasarananya dibuat lebih kecil. Nah, kadang-kadang memang iya seperti itu, Pak. Ya, ya itu juga masalah juga itu ya. Iya. Jadi kevalidan data juga jadi sesuatu yang masalah di Indonesia juga ya. Ya. Tapi itu tadi ya, kembali ke bahasan ini mungkin perlu dimodelkan sekali lagi, mana yang kira-kira itu dibutuhkan di level bawah, kemudian mana yang dibutuhkan di level menengah, dan mana yang dibutuhkan di level atas, sehingga nanti ujung-ujungnya adalah regulasi ya, perundangan, peraturan yang mengatur seluruh komponen di Indonesia. Karena vokasinya kan kita bicara masalah di Indonesia ya, bukan di dunia tapi di Indonesia saja. Dan saya rasa itu perlu dipikirkan. Gitu Pak Afid, makasih. Ya, gambaran saya begini, saudara mahasiswa. Kalau saya jadi gubernur gitu, bagaimana saya bisa mendapatkan data yang akurat tentang kondisi SMK di daerah saya gitu, secara cepat ya, sehingga saya bisa membuat kebijakan-kebijakan pengembangan SMK secara akurat. Itu misalnya seperti itu. Kemudian bisa juga saya sebagai ketua Kadin gitu. Ya, informasi-informasi yang saya butuhkan kaitannya dengan pengembangan Kamar Dagang dan Industri apa saja gitu ya, dan bagaimana secara cepat saya mendapatkan. Kemudian sistem informasi yang mendukung kebutuhan saya sebagai ketua Kadin itu seperti apa? Kemudian kalau saya sebagai ketua Muhammadiyah gitu ya, bukan ketua yayasan gitu, saya bagaimana segera mendapatkan informasi perkembangan pendidikan kejuruan di satu daerah dan di beberapa daerah gitu, sehingga di dalam pengembangan saya sebagai ketua PP Muhammadiyah, saya akan bangun SMK itu di Sulawesi ini atau di Sumatera gitu, atau di daerah ini. Saya tidak akan membangun di daerah A karena di sana sudah tidak pas lagi gitu, kaitannya dengan kebutuhan pengembangan pendidikan dan masyarakat yang dibina oleh Muhammadiyah. Nah, gambaran saya seperti itu, sehingga disesuai dengan konsep sistem informasi, ada input, ada proses ya, ada output gitu ya. Kemudian tadi saya ingatkan, coba membuat model ya dengan menggunakan piramida itu yang tadi sudah ditayangkan oleh Pak Andaru ya. Nanti membuat model, mungkin saya akan berikan tugas masing-masing membuat model ya, model sistem informasi, terserah nanti yang mana gitu yang dipilih, dan kemudian nanti dipresentasikan model itu ya. Nah, nanti kalau masing-masing membuat, masing-masing mempresentasikan, kita akan memiliki kekayaan wawasan tentang model-model sistem informasi yang dibutuhkan di lingkup TVET ya di Indonesia. Nah, saya punya gambaran begini, kalau itu dikuasai ya, nanti bapak-bapak dipanggil oleh menteri ya, menteri pendidikan, tolong saya bantu mengembangkan pendidikan vokasional di Indonesia. Saya sudah punya penguasaan ya, penguasaan informasi, punya pemahaman tentang sistem informasi. Nah, kalau itu sudah dimiliki, sangat mudah nanti menjadi konsultan di situ gitu. Dan untuk memberikan arahan bagaimana pendidikan vokasional dikembangkan di Indonesia pada level apa? Level kementerian misalnya. Kemudian di level dirjen ya. Kemudian di level direktur itu kan ada direktur pembinaan sekolah menengah kejuruan, ada direktur tendiknya ya, ada direktur sarana ya, ada direktur vokasi yang politeknik ya. Nah, ini bagaimana sebagai ahli TVET itu bisa cepat mengolah itu dan strategik di dalam mengolah. Saya punya gambaran, saya ingin panjenengan itu mampu seperti itu gitu.
dan capable untuk di situ, sehingga nanti menjadi konsultan-konsultan yang tangguh di situ gitu. Jadi melalui ini ya, melalui diskusi yang tentu tidak cukup diskusi di satu mata kuliah ya, pasti juga akan ditambah dengan mata kuliah yang lain ya. Ya, paham ya, nangkap ya yang orientasi arah diskusi dan pengembangan kuliah ini ke situ. Monggo yang lain silakan. Jadi betul yang tadi disampaikan oleh Ahvin, stakeholdernya tahu ya. Kemudian di situ ada data yang harus diolah apa sebagai input, kemudian elemen pengolahnya harus seperti apa ya, dan untuk menghasilkan output apa saja yang bermakna terutama ya, output yang bermakna dan kemudian mudah diakses oleh para pemangku kepentingan itu. Ya. Siap ya, nanti buat model ya masing-masing. Katakan ada yang tertarik di rekayasa teknologinya, tidak apa-apa. Tapi sudah jelas ini apa yang diolah itu adalah input-input yang berhubungan dengan keprofesionalan. Dan harus menghasilkan apa juga harus jelas. Gitu. Tidak sekedar teknik atau teknologinya saja. Kalau hanya teknologinya saja nanti tidak bisa cerita gitu. Jadi konteks TIFET-nya harus kuat ya, nampak di situ terbaca ya. Monggo silakan, siapa lagi? Oke, izin Prof sebentar terkait ini ya, karena terkait dengan topik disertasi gitu ya. Nah, untuk terkait SI ini di dalamnya kita nantinya adalah sebagai ini ya, Pak, sebagai pendukung saja nggih. Dalam artian kalau misalkan kita mengembangkan sistem informasi terkait dengan TIFET misalkan gitu ya. Nah, itu adalah bukan topik utama, tapi itu adalah sebagai pendukung gitu nggih. Sistemnya itu sebagai pendukung dari grant disertasi begitu, Prof. Karena saya juga masih berpikir adalah kalau kita sebenarnya mengembangkan sistem itu kan itu nanti apakah itu ranahnya S2 gitu ya, apakah itu juga bisa ranahnya S3 gitu. Nah itu mohon pencerahannya Prof terkait dengan misalkan kita mengembangkan sistem informasi begitu Prof. Ya, kita punya dua bidang yang pokok, satu teknologi ya, kemudian yang kedua itu kan yang di vocationalnya ya. Maka kita membangun nama dengan PTK itu. Nah, nanti kedua-duanya bisa, tetapi itu bukan sesuatu yang terpisah ya. Katakan kalau akan melakukan pengembangan di teknologinya, ya. Jangan lupa konteksnya harus vocational gitu. Ya, konteksnya harus vocational. Jadi jangan kemudian sistem informasinya di SD gitu katakan ya, atau di SMP, ya itu jelas nggak konteksnya nggak akan dapat gitu. Jadi pada saat itu konteksnya vocational, membangun sistem informasi kan ada input yang diproses, kemudian ada pemrosesnya, kemudian ada output yang dibutuhkan gitu. Itu harus menggambarkan kebutuhan vocational yang kekinian dan ke depan gitu. Ya, nah itu harus dikembangkan yang memiliki nilai-nilai kreativitas. Katakan teknologinya ya. Teknologinya. Apa kreasi barunya di situ? Jadi tidak sekedar menggunakan apa-apa yang sudah ada. Kalau menggunakan apa-apa yang sudah ada, itu namanya baru di level inovasi. Di level 8 itu. Karena tuntutan kita di level 9, maka harus memunculkan apa ya, kreasinya apa, kreativitinya di mana, di teknologinya. Boleh itu, tidak apa-apa. Ya, jadi silakan, tidak masalah, asal panjenengan bisa menunjukkan ini kreasinya. Gitu. Ya, ini kreasinya. Kalau sekedar menggunakan teknologi yang sudah ada, tentu itu level 8, inovasi. Jadi levelnya di level 8 ya. Nah sebaliknya lebih muatan risetnya lebih ke pendidikannya gitu. Maka sistem informasinya nanti sebagai pendukung gitu.
Ya, jadi kajian intinya adalah pada analisis sistem pendidikannya. Jadi sistem informasinya itu sebagai supportnya. Dua-duanya kemudian bisa dikembangkan ya untuk bahan disertasi. Silakan saja. Kalau mau di teknologinya silakan, kalau mau di proses pendidikannya silakan. Ya. Jadi kalau misalnya proses pendidikannya tentang pengembangan contoh misalnya sistem rekrutmen peserta didik itu ya, kaji secara mendalam berdasarkan teori-teori yang ada di vocational ya. Dia harus ada seleksi talenta, harus ada seleksi bakat, harus ada seleksi mungkin motorik. Nah, kemudian sistem seleksinya menggunakan sistem informasi yang seperti apa. Jadi sistem informasinya itu lebih kepada apa yang sudah ada dan digunakan gitu. Tapi kajiannya pada aspek pendidikan dan prosesnya gitu. Dua-duanya bisa, Mas ya. Oke, siap Prof. Terima kasih. Ya. Ya. Monggo. Satu lagi, ya silakan. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini tadi kan Prof itu menyampaikan di dalam bagian input itu ada subkomponen sarana dan prasarana. Tadi kalau tidak salah satunya sistem informasi masuk ke situ. Nah, kemudian ada juga tadi penilaian atau asesmen dan evaluasi, tapi perangkatnya. Sekarang misalnya ini Prof, misalnya sistem informasi akademik. Misalnya nanti itu digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar. Mungkin satu orang peserta didik selama 3 tahun atau hasil belajar untuk satu angkatan. Intinya itu hasil belajar itu digunakan untuk evaluasi, entah itu terkait dengan penerapan kurikulum, terkait dengan bagaimana tenaga pendidik dan hal-hal yang lain seperti dana dan sarana prasarana dan yang lain. Nah, ketika sistem informasi digunakan seperti itu, apakah dia masih termasuk ke kategori sarana prasarana atau juga dia sebetulnya sudah masuk ke perangkat evaluasi itu sendiri, Pak? Ya, saya jawab ya. Jadi nanti bisa masuk di dua sisi, Rizky ya. Pada saat bagaimana perangkat itu dibangun gitu ya, perangkat assessment itu dibangun ya, dan menghasilkan model-model perangkat assessmentnya ya, itu di-input ya. Tapi pada saat itu sudah diisikan dan kemudian ada pengolahan itu ya, dalam fase semester, setiap semester dan setiap anak gitu, sampai nanti menghasilkan DHS ya, sampai menghasilkan transkrip itu sudah diproses itu sudah diproses. Jadi apa isinya dari elemen-elemennya itu diinput itu sebagai perangkat ya. Jadi diinput nanti lebih, kalau sistemnya lebih orientasinya menghasilkan requirement ya, sebuah assessment yang baik. Karena itu yang nanti akan menghasilkan output yang baik setelah digunakan dalam proses itu. Ya, setelah digunakan dalam proses, sudah diberikan data berdasarkan parameter-parameter sistemnya itu ya, komponen-komponen sistemnya itu sudah dalam proses itu. Jadi sudah menghasilkan data ya, sudah menghasilkan data itu. Nah, untuk membuat, katakan sekarang bagaimana menemukan perangkat input sistem assessment. Nanti pasti ada input lagi gitu kan, untuk menghasilkan itu yang perangkat assessment yang baik gitu ya. Mungkin dari berbagai model-model assessment, berbagai model-model
uji ya, uji kompetensi berbagai pola gitu, itu sebagai inputnya, kemudian menghasilkan sebuah perangkat assessment yang sebagai output dari sistem itu. Nah di situ anunya di input jadinya gitu, fungsi sistem informasinya posisinya di input. Nah itu jadi dari piramida yang disampaikan Pak Andaru kan menjadi dinamis sekali itu ya Pak Andaru ya, di mana input kapan berproses gitu kan, kemudian sampai nanti ke level 4-nya itu siapa gitu. Nah ini coba dipikirkan ya saudara mahasiswa mulai di dalam itu, sehingga nanti positioningnya itu sudah ketemu ya. Ya, Rizky bisa paham itu ya? Ya, Bro. Ya. Karena begitu ada di dalam proses nanti kan ada assessment ya, baik formatif ya, sumatif gitu ya. Kemudian berdasarkan formatif sumatif itu dihasilkanlah penilaian ya, skor ya, skor setiap anak gitu ya. Kemudian formatif sumatif tiap mata kuliah, kemudian dari sejumlah mata kuliah, kemudian menghasilkan bangunan penyelesaian kurikulum, kan itu maksudnya ya Rizky ya. Sampai nanti menghasilkan transkrip, kemudian bisa menggambarkan kompetensi anak, kapasitas anak. Saya punya bayangan terus terang idealnya bisa nggak sekarang mulai memikirkan dengan adanya sekarang mesin-mesin cerdas gitu ya. Itu sudah sampai bisa menggambarkan sebuah assessment yang sampai ke kualitatifnya gitu, tidak hanya kuantitatifnya. Sudah bisa menggambarkan. Jadi katakan Pak Satrio masuk ke sebuah ruang itu belajar ya, belajar dari pagi mulai jam 8 di sebuah lab itu, nanti jam 12 keluar itu sudah ada sistem yang merekod ya, bahwa dia melakukan proses seperti apa, kemudian dia sudah memiliki perubahan kompetensi yang seperti apa. Seperti itu ada bayangan di pikiran ya, sebuah sistem yang bisa gitu. Ya. Nah, kan dengan adanya perangkat-perangkat yang sekarang terbaru kan memungkinkan untuk membuat seperti itu. Itulah yang tadi saya harapkan ada kreasinya di situ ya, Pak Tri ya tadi tanya ya. Atau Pak Samsudin ya. Jadi sudah memasukkan teknologi-teknologi terbarunya gitu, sebagai sebuah kreasi-kreasi. Nah kemarin kan penelitian teman-teman itu yang menggunakan pengenalan wajah ya untuk presensi, kemudian pengenalan wajah untuk melihat perangainya di dalam belajar ya, perangainya di dalam belajar selama belajar di kelas gitu. Nanti kan di situ sampai sekarang penilaiannya kan masih yang kognitif yang cenderung dimunculkan ya, sama skill yang performance. Tapi yang berhubungan dengan sikap, perilaku itu kan tidak terbaca. Padahal sekarang sistem yang baru itu sangat memungkinkan untuk membangun penilaian yang pengamatan secara komprehensif tentang bagaimana anak bersikap di dalam belajar. Ya. Kembali ke prinsip kompetensi. Kompetensi itu kan individual ability to perform gitu kan, related knowledge ya. Kemudian attitude and skill to be performed kan itu anehnya. Jadi apa yang diperformkan, bagaimana dia bersikap di dalam belajar itu pasti akan mempengaruhi pencapaian seseorang di dalam belajar. Ya, katakan di dalam belajar dia kurang fokus, sudah pasti tidak akan tinggi pencapaiannya. Jadi pencapaian akhir itu terukur prosesnya. Nah ini di dalam pembelajaran ada namanya penilaian proses ya. Jadi penilaian itu tidak hanya penilaian akhir atau output, tapi ada penilaian prosesnya ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, berdasarkan elemen-elemen sistem pendidikan tadi ada konteks, ada input, ada proses, ada output, ada outcome ya. Tolong masing-masing, ini tugas ya, masing-masing membuat model ya. Silakan pilih. Masing-masing membuat model ya. Model sistem informasi kaitannya dengan pendidikan vokasional. Nah, tunjukkan, pastikan model itu ada di mana ya. Ada pada level apa, kemudian inputnya apa,
prosesnya seperti apa, outputnya seperti apa. Kemudian siapa yang ditujukan untuk bisa memanfaatkan outputnya. Itu Pak Daru ya? Kira-kira seperti itu ya? Iya, iya. Ya, tadi ya disesuaikan dengan piramida tadi kira-kira tiap-tiap bidang butuh informasi apa, kemudian outputnya apa gitu ya mungkin. Ya. Nah, semakin detail ya itu akan semakin bagus. Makin detail akan makin bagus. Silakan, harapan saya ada tersebar ya. Ada yang membuat di level 1, ada yang mengerjakan di level 2, ada yang di level 3 dan di level 4 gitu. Sehingga nanti Mas kita punya gambaran model ya cara komprehensif. Jangan nanti di level 1 semua. Nah, itu kita kurang kaya nanti pengetahuannya ya. Oke. Tolong nanti siapa ketua kelasnya itu membagi ya. Dibagi saja yang level 1 siapa, di level 2 siapa, level 3 siapa, level 4 siapa gitu. Baik, Prof. Saya akan Ya, Bu Flo ya. Ya, Bu Flo yang bagi ya. Nggak usah khawatir, sukanya kerjakan, nggak usah takut salah, itu belajar itu nggak ada soal nanti diskusi ya. Coba saja, coba dulu gitu. Coba dulu. Kemudian nanti presentasikan. Minggu depan siap presentasi, dua-dua atau 2 orang. Ya, Prof. Ya, oke. Ya. gitu, Prof. Semua berapa orang ini? 18 ya? 15 yang masuk, Prof. 15 yang sekarang masuk. Tapi kelasnya lebih dari 15 ya? Ada yang nggak hadir? Kalau kemarin ada tambahan dari kelas B, karena kelas B terlalu penuh, jadi dilimpahkan ke kelas A. Jadi sementara ini sepertinya ada yang tambah kurang, Prof. Tapi nanti saya pastikan lagi jumlahnya. Ya. Awal itu 16, ada penambahan sekitar 2 mahasiswa dari kelas B, jadi mungkin sekitar 18-20 gitu. Ya. Silakan ya, semuanya harus membuat dan semuanya harus mengerjakan dan jangan disebut beban ya, itu belajar ya, itu proses. Baik saudara mahasiswa, Pak Andaru, waktunya sudah cukup, ini sudah pukul 9.14 ya.